وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hewan buruan. Dalil-dalil syar'i telah menunjukkan bahwa amal kebaikan dilipat gandakan, satu pahalanya 10 kebaikan. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan di sana yang berupa kebaikan akan dilipat ganda 10 kebaikan, dan berlipat ganda lagi jika pada musim tertentu seperti Ramadan, Dzulhijjah, dan tempat-tempat mulia yaitu Haramain. Jadi semua kebaikan yang dilakukan kita itu dilipat gandakan 10 kali. Ya. Nah, ketika kita lakukan di sana dilipat gandakan lagi. Contoh nih, sholat. Sholat di sini, ya toh, Allah katakan dapat pahala kalau jamaah dapat pahala 27 derajat kan gitu. Tapi kalau kamu lakukan di sana, maka dapat pahala 27 derajat itu dikalikan 100.000 kali. Nah, jadi itu kalau pernah saya ngitung itu ya sekitar 53 atau 54 tahun. Jadi kamu sholat di sana sekali, itu setara dengan 54 tahun kamu sholat di Indonesia. Ini menunjukkan keutamaan tempat itu. Nah, belum lagi kalau itu dilakukan di Ramadan, ping 10 meneh, berarti 530 atau 540 tahun. Dan tempat mulia yaitu Haramain. Adapun dosa menurut penelitian para ahli ilmi adalah dilipat gandakan sesuai jenis perbuatan dan bukan karena jumlahnya. Jadi dilipat gandakannya dosa itu bukan jumlahnya, tapi ukurannya. Jadi dosanya sama nih, satu misal melakukan kesalahan di Indonesia misalnya jumlah dosanya sama satu. Neng satu di sini barat bola itu bola kasti kecil. Neng di sana bola sing gede, balon misalnya gitu, balon udara gitu. Siji tapi gede gitu. Nah, jadi tidak ngomongkan kuantitasnya tapi kualitasnya. Maka ini yang harus dipahami, dosa itu menjadi besar bukan menjadi banyak. Tapi kalau pahala menjadi banyak dan menjadi besar. Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Siapa yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya pahalanya. "Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha." Dan siapa yang berbuat kesalahan maka dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali illa mislaha, kecuali dibalas seimbang, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Yang kedua, siapa yang berniat untuk melakukan kemaksiatan di sana, maka dia menghadapi ancaman yang pedih. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yurid fihi bil hadi bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang bermaksud di dalam melakukan kejahatan dolim, saya akan kami rasakan kepada sebagian siksa yang pedih. Dan ini ada loh orang-orang yang kemudian terfitnah oleh keyakinan atau ajaran-ajaran tertentu, sehingga di sana dia berbuat aniaya. Pas saya itu ada orang ke sana itu bunuh diri, ada loncat dari lantai 4. Itu kan dolim, dia mendolimi dirinya. Untung nggak kena orang lain. Pokoknya ada orang tawaf loh, untung nggak kena sama sekali. Kalau sampai kena itu dia dolimi orang lain lagi. Ya. Kemudian ada juga waktu yang pertama saya ke sana itu ada sekumpulan orang itu yang pengen ngebom gitu kan. Sampai digerebek gitu. Maka ini ya dolim lagi gitu. Dan dulu tahun 1974 kalau nggak salah itu ada orang laki-laki namanya Juhaiman Al-Utaibi. Dia pengen Saudi itu berubah jadi negara yang lebih baik, tapi caranya gitu, dia mengkudeta pemerintahnya, tapi caranya nggak langsung lawan rajanya. Dia pengen mendatangkan Imam Mahdi. Jadi ada orang yang kemudian namanya Muhammad Al-Qahtan gitu kan. Terus ditawari, "Kowe tak baiat ning Ka'bah sebagai Imam Mahdi. Namamu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi gitu." Dibaiat gitu. Kemudian pintu-pintunya ditutup, dia ke situ bawa peti-peti jenazah yang orang-orang jamaah di situ mikirnya itu mau disolatkan, tapi ternyata dia mau bikin kerusuhan. Ya, itu terjadi. Juhaiman Al-Utaibi, ya, seorang pemuda yang penuh semangat tapi ilmunya kurang gitu kan. Sakjane deket karo ulama waktu itu, pernah jadi pengawal seorang ulama gitu kan, tapi gitu, dia juga bergaul dengan kelompok-kelompok ekstremis gitu, sehingga kemudian terkontaminasi. Ya setan pinter gitu. Wis rasa suwe-suwe kowe urip ning donya ndelok negaramu ngene ngono, apalagi waktu itu awal-awal masuk TV di Saudi ya. Dia termasuk yang protes keras gitu kan. Nah, dia nggak senang, dia pengen kemudian membersihkan Saudi dari semua kemaksiatan nih menurut dia itu. Akhirnya masuklah dia bikin kayak gitu. Ini orang-orang seperti ini hati-hati ya. Jangan sampai kemudian kita ke sana itu ngotori Ka'bah ya. Yang biasanya Indonesia nguyuh sembarangan, jangan nguyuh sembarangan di sana ya. Hati-hati ya. Kemudian ilhad yaitu keluar dari hak, maka dia akan mendapatkan ancaman yang disebutkan dalam ayat ini. Orang yang baru berniat saja mendapatkan ancaman, apalagi orang yang telah melakukan kemaksiatan tentu lebih besar ancamannya ya. Makanya kalau ada orang ngomong Saudi sekarang sudah terkontaminasi gitu kan, atau bahasanya tanah suci, tanah haram sudah terkontaminasi, kayak sebagian ustadz itu ceramai kayak gitu. Makanya harus kita pahami ini Saudi sebelah mana gitu loh. Nah, kalau ini konteksnya Mekah Madinah, insya Allah enggak.
Gitu. Insya Allah enggak. Karena Allah sendiri yang berjanji wahadal baladil amin. Inilah adalah kota atau negeri yang aman. Gitu. Jadi dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dijamin dari Dajjal aja nggak bisa masuk gitu loh, apalagi setan gitu.